selamat datang di video pembelajaran geografi bersama saya, Maharani Nurislami dengan NPM 242170111063 dari jurusan Pendidikan Geografi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Siliwangi. Nah, kali ini kita akan menjelajahi keindahan dan keunikan Provinsi Nusa Tenggara Timur melalui berbagai pendekatan geografi, mulai dari kondisi geografi fisik, sosial, budaya, sumber daya alam, juga pendekatan 10 konsep geografi. Mari kita mulai perjalanan kita menuju timur Nusantara. Nusa Tenggara Timur ataupun NTT adalah provinsi kepulauan di Indonesia yang meliputi bagian timur Kepulauan Nusa Tenggara dengan ibu kota Kupang. Wilayahnya terdiri dari sekitar 1192 pulau, termasuk pulau-pulau besar seperti Flores, Sumba, Timur, Alor, dan Lembata. NTT ini dikenal dengan keindahan alamnya yang beragam dan kaya akan kebudayaan, serta memiliki potensi pariwisata yang kuat, terutama dengan adanya destinasi super prioritas seperti Labuan Bajo dan Taman Nasional Komodo. Nusa Tenggara Timur terletak di antara 8 derajat sampai 12 derajat lintang selatan dan 118 derajat sampai 125 derajat bujur timur. Luasnya sekitar 47.350 km persegi wilayah daratan dan 5.700 km garis pantai. Nah, sekarang kita akan membahas batas wilayah. Di sebelah utara ada Laut Flores, di sebelah selatan ada Samudra Hindia, di sebelah timur ada Negara Timur Leste, dan di sebelah barat ada Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Selat Sape. Nah, pulaunya terdiri dari sekitar 1192 pulau, di mana 432 pulau sudah memiliki nama dan 42 pulau diantaranya dihuni. Nah, pulau-pulau utamanya adalah Flores, Sumba, dan Timor. Lalu ada geografi sosial Nusa Tenggara Timur yang mencakup komposisi penduduk yang beragam dengan agama mayoritas Katolik dan Kristen serta minoritas Muslim di wilayah pesisir. Secara sosial, di Nusa Tenggara Timur juga dicirikan oleh berbagai suku, bahasa, dan budaya yang unik seperti tenun ikat dan upacara pasola. Selain itu, terdapat berbagai masalah sosial seperti kemiskinan dan kesenjangan, meskipun ada upaya penanganan melalui program pembangunan berkelanjutan ataupun TPB, seperti yang ditunjukkan oleh data penurunan angka kemiskinan dan peningkatan akses sanitasi di tahun 2020. Jumlah penduduk di Nusa Tenggara Timur pada tahun 2024 mencapai 5.656.039 jiwa. Nah, budaya di Nusa Tenggara Timur sangat kaya dan sangat beragam, dicirikan oleh kekayaan upacara adat seperti reba dan penti yang merupakan bentuk rasa syukur dan penghormatan kepada leluhur. Kesenian khas seperti sasando dan tarian bonet, tradisi kuliner unik seperti sei, serta kearifan lokal, serta penggunaan aksara lota dan pandangan spiritual terhadap laut. Nah, ada beberapa upacara adat di Nusa Tenggara Timur. Di antaranya yang pertama ada upacara reba. Upacara reba ini merupakan upacara adat terbesar masyarakat Ngada, merayakan tahun baru adat dan rasa syukur atas karunia Tuhan, leluhur, serta alam. Yang kedua, ada upacara penti. Nah, upacara penti ini merupakan upacara masyarakat Manggarai untuk mensyukuri panen, melibatkan kurban dan ayam untuk menghormati Tuhan, leluhur, dan alam. Lalu yang ketiga ada tradisi Hamis Batar.
Nah, tradisi habis batar ini merupakan tradisi di Belu sebagai wujud syukur atas hasil panen dengan mempersembahkan jagung ke gereja dan rumah adat. Nusa Tenggara Timur adalah salah satu provinsi yang masih mempertahankan peninggalan leluhur berupa pemukiman dan kampung adat. Perumahan adat ini memiliki nilai budaya yang kuat dan masih digunakan hingga saat ini. Bahkan, salah satu di antaranya telah mendapatkan warisan budaya Asia Pasifik UNESCO. Beberapa kampung adat dengan pemukiman tradisional di Nusa Tenggara Timur di antaranya. Pertama, ada Kampung Adat Bena. Kampung Adat Bena adalah salah satu perkampungan megalitikum yang terletak di Kabupaten Ngada, Nusa Tenggara Timur. Tepatnya di Desa Triwuwiru, Kecamatan Aimere, sekitar 19 km selatan Bajawa. Kampung ini sama sekali belum tersentuh kemajuan teknologi. Arsitektur bangunannya masih sangat sederhana yang hanya memiliki satu pintu gerbang untuk masuk dan keluar. Bangunan arsitektur Bena tidak hanya merupakan hunian semata, tetapi memiliki fungsi dan makna yang mendalam, mengandung kearifan lokal dan masih relevan diterapkan masyarakat pada masa kini dalam pengelolaan lingkungan binaan yang ramah lingkungan. Masyarakat Bena tidak mengeksploitasi lingkungannya, yaitu lahan pemukiman yang dibiarkan sesuai kontur asli tanah berbukit. Kedua, ada Kampung Adat Totolela. Kampung Adat Totolela merupakan salah satu kampung adat yang berada di Desa Mahubehara, Kecamatan Jerebu, Kabupaten Ngada. Rumah ini dihuni oleh suku asli Kampung Totolea. Uniknya, formasi rumah ini tersusun rapi membentuk pola segi empat, di mana bagian tengahnya terdapat lapangan berundak yang digunakan sebagai tempat ngadu dan baga. Ketiga, ada Kampung Adat Gurusina. Kampung Adat Gurusina terdapat di Kecamatan Jerebu, Kabupaten Ngada Flores, Nusa Tenggara Timur. Jarak tempuhnya 16 km dari Aimere dan 21 km dari kota Bajawa. Nah, Gurusina adalah salah satu kampung adat di Kabupaten Ngada, kabupaten yang sama dengan Kabupaten Adat Bena, yang lebih dulu tersohor di mata wisatawan. Meski kalah tenar, bukan berarti Gurusina tak punya daya tarik. Gurusina disinyalir sebagai kampung adat tertua di Flores. Ada total 33 buah rumah yang semuanya terbuat dari bambu dan atap alang-alang. Namun saat ini, Kampung Adat Gurusina di Pulau Flores telah mengalami kebakaran pada Agustus 2018. Ada Kampung Adat Wairebo. Desa adat terpencil di Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur. Terletak di ketinggian 1.200 meter di atas permukaan laut. Di kampung ini hanya terdapat 7 rumah utama yang disebut sebagai baruniang. Setiap rumah dihuni oleh 6-8 keluarga. Baruniang terdiri dari 5 lantai dengan atap daun lontar dan ditutupi oleh ijuk. Kelima, ada Kampung Preijing di Tebara. Kampung adat Preijing terletak di Desa Tebara, Kecamatan Waikabubak, Kabupaten Sumba Barat. Di kampung ini tersisa 38 rumah tradisional khas Sumba sebelum mengalami kebakaran pada tahun 2000. Nah, adapun potensi sumber daya alam di Nusa Tenggara Timur sangat beragam. Lahan kering digunakan untuk pertanian dan peternakan, sedangkan perairan kaya akan ikan, garam, dan juga rumput laut. Di dataran Flores terdapat potensi energi panas bumi, dan di Sumba berkembang energi surya. Nah, semua potensi ini harus dikelola secara berkelanjutan agar bermanfaat bagi generasi mendatang. Provinsi Nusa Tenggara Timur yang selama ini identik dengan musim kemarau panjang dan curah hujan yang rendah, ternyata memiliki potensi sumber daya alam yang sangat melimpah. Salah satu dari sumber daya alam tersebut adalah cadangan mineral yang meliputi logam mangan, krom, nikel, tembaga, dan emas. Gubernur NTT Frans Leburaya mengatakan, selain potensi mangan yang cukup besar dan tersebar di seluruh kabupaten di Pulau Timur, NTT juga menyimpan potensi emas di wilayah Flores. Posisi
Selain itu, posisi Provinsi Nusa Tenggara Timur yang merupakan hasil dari tumbukan lempeng Hindia, Australia, dan Eurasia kaya akan potensi panas bumi, serta berbagai jenis mineral lainnya seperti emas, perak, tembaga, dan berbagai mineral industri. Bila seluruh potensi mineral tersebut dapat dikelola dengan baik, diharapkan pertumbuhan sosial ekonomi masyarakat Nusa Tenggara Timur bisa menjadi salah satu provinsi maju di Indonesia. Kekayaan alam Provinsi Nusa Tenggara Timur tidak hanya terbatas pada kekayaan mineral saja, namun juga pada sektor migas. Nah, saat ini salah satu perusahaan multinasional sedang melakukan survei seismik bersama BP Migas untuk mencari cadangan minyak. Nah, Nusa Tenggara Timur dapat dijelaskan dengan 10 konsep pendekatan geografi. Yang pertama ada lokasi. Lokasi dibagi menjadi dua, yaitu adalah lokasi absolut dan lokasi relatif. Yang pertama yaitu adalah lokasi absolut dulu, di mana Nusa Tenggara Timur berada pada koordinat 8 derajat sampai 12 derajat lintang selatan dan 118 derajat sampai 125 derajat bujur timur. Lalu di lokasi relatifnya, Nusa Tenggara Timur berbatasan dengan Laut Flores di utara, Samudra Hindia di selatan, Timor Leste di timur, dan Selat Sarpe yang berbatasan dengan Nusa Tenggara Barat di barat. Yang kedua ada jarak. Nah, jarak ini dibagi lagi menjadi dua, yaitu yang pertama berdasarkan jarak dari suatu pulau ke pulau yang lain. Contohnya, jarak dari Flores dan Sumba dalam kilometer. Nah, yang kedua jaraknya diukur dengan segi waktu tempuh ataupun biaya transportasi antar pulau. Misalnya jarak tempuh kapal laut ataupun pesawat dari Flores ke Sumba. Ketiga, ada keterjangkauan ataupun accessibility. Nah, keterjangkauan antar pulau dan ke daratan utama sangat bergantung pada infrastruktur transportasi laut dan udara yang ada di Nusa Tenggara Timur, termasuk pada kondisi cuaca. Keempat, ada pola. Pola geografis Nusa Tenggara Timur adalah kepulauan yang membentang dari barat hingga ke timur, seperti rantai yang membentang antara Laut Flores dan Samudra Hindia. Yang kelima ada morfologi. Bentang alam wilayah ini memiliki morfologi yang bervariasi, mulai dari perbukitan, pegunungan, dataran rendah, hingga garis pantai yang panjang dan gugusan pulau. Yang keenam ada nilai guna. Potensi keindahan Nusa Tenggara Timur memiliki nilai guna yang tinggi sebagai sektor pariwisata unggulan, seperti potensi di bidang perikanan, pertanian, dan pertambangan. Yang ketujuh ada aglomerasi. Aglomerasi ataupun pemusatan penduduk dan aktivitas ekonomi terjadi di kota-kota besar, dengan Kota Kupang sebagai pusatnya ataupun sebagai node dari Nusa Tenggara Timur. 8. Ada interaksi dan interdependensi. Di antar pulau terjadi interaksi dan saling ketergantungan antar pulau, di mana kebutuhan dan pasokan antar wilayah diusahakan melalui jalur laut dan udara. Sementara di luar wilayah terdapat interaksi ekonomi dan sosial antara Nusa Tenggara Timur dengan negara-negara tetangga seperti Australia dan Timor Leste. 9. Diferensiasi area. Terdapat perbedaan yang signifikan antara satu wilayah dengan wilayah yang lain, seperti perbedaan iklim, topografi, budaya, dan mata pencaharian antar pulau. Contohnya, Flores dengan savana di Sumba. Yang ke-10 yaitu ada keterkaitan ruang, di mana posisi strategis Nusa Tenggara Timur memiliki keterkaitan yang strategis dengan jalur pelayaran internasional dan wilayah tetangga seperti Australia dan Timor Leste. Nah, akhirnya setelah dari lokasi hingga diferensiasi, dari gunung hingga ke pantai, dari tradisi hingga sumber daya alam, Nusa Tenggara Timur menunjukkan hubungan yang erat antara manusia dan lingkungannya. Mari kita jaga alam, melestarikan budaya, dan cinta geografi. Karena dari geografi kita memahami kehidupan. Sekian dari saya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.